warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Salah satu untuk memberi doa. Siapa yang memberi doa? Ya, oke, silakan. Kegiatan marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi. Pagi. Lokasi industri. Kreatif, inovatif, kompeten, siap kerja. APL. Kami percaya. Hadir Bu. Bisa. Rizky. Hadir Bu. Rio. Cetak alat-alat tulisnya di atas meja. Ya Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Ingin tahu Rizky sarapan apa hari ini? Hari ini nasi dengan telur. Nasi dengan telur. Kalau nasi dengan ayam. Dengan darah? Tulis sayur. Lontong sayur. Kandungan apa saja kira-kira yang terkandung dalam makanan yang kalian konsumsi tadi pagi? Zat apa yang terkandung dalam makanan kalian? Gimana cara kita mengetahui makanan yang kita konsumsi itu ada kadar yang kalian sebutkan tadi itu? Atau dianalisis. Dengan apa saja kira-kira ya kalian sudah belajar? Grafimetri. Oke, instrumentasi. Terus terlebih dahulu untuk menentukan pasangannya dengan siapa? Kelompoknya. Ya, yang kelompok itu akan berdiskusi. Dua orang, dua siswa ya. Jawab atau bisa bertanya atau nanti lebih aktif. Ibu kasih bintang di sini. Nah, nanti kelompok yang paling aktif nanti di ending Ibu kasih sesuatu ya. Sekelompok dengan Abi, Rio dengan Rizky. Oke, silakan bersama dengan teman-teman untuk tulis nama identitasnya kelompoknya. Kalian akan menyimak video di layar. Silakan simak baik-baik ya. Kalian berdiskusi ya, hal apa yang dapat kalian peroleh dari video tersebut. Nah, silakan berdiskusi dengan teman sebelumnya. Nanti dalam video alat-alatnya cuma dikasih 200 ya. Yang ingin ditanyakan atau yang ingin diketahui? Siapa? Yuni? Oke, Yuni, silakan Yuni. Kalau melakukan itu, harus suhu 150 minimal. Ya, oke. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Yuni. Oke, pertanyaan yang kedua. Grafimetri bisakah menggunakan alat pengabuan selain tanur? Nah, oke, satu bintang ya. Biasanya analisis grafimetri kadar abu itu kan untuk pengabuannya menggunakan tanur kan. Nah itu kenapa harus tanur? Apakah nggak bisa menggunakan oven atau alat pemanas lainnya? Kita beri tepuk tangan untuk tiga teman kita. Kenapa kita harus menggunakan suhu yang tinggi dalam pengabuan? Kira-kira kenapa? Siapa yang bisa menjawab? Bintangnya dua, ayo. Fitri bisa menjawab. Oke, silakan Fitri. Karena untuk menghilangkan
bisa menggunakan oven, tapi oven suhunya lebih rendah daripada tanur, jadi kalau menggunakan oven itu kurang efektif. Oke, kita berikan tepuk tangan. Betul ya, kita kenapa harus menggunakan tanur? Karena kalau tanur itu suhunya sampai tinggi ya. Kalau oven mungkin bisa terbatas hanya 500 derajat. Mungkin kalau 500 derajat untuk makanan-makanan tertentu belum bisa menjadi abu ya. Kita berikan bintang untuk Rio dan Li. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama menerapkan analisis kadar abu dan melaksanakan analisis kadar abu. Ya, kalian akan membaca bacaan yang dalam LKS kalian masing-masing itu. Silakan dibaca bersama-sama dengan temannya. Kemudian carilah SNI batas maksimum kadar abu pada pakan ternak. Boleh dari googling dulu, boleh silahkan ya. Dari mana sumbernya? Ya, nanti akan ibu nilai sumbernya dapat dari mana. Apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak? Nah, silakan. Silakan kalian hubungkan pernyataan berikut dengan jawaban benar atau salah. Diberikan garis, diberikan kesempatan satu soal untuk maju ke depan, di akhir untuk mengemukakan. Nah, nanti setiap yang bisa mengemukakan satu soal akan mendapatkan satu. Jawabannya apa? Orang yang mau mengajari temannya. Jadi antara satu teman dengan teman lain itu akan nilai. Yang pertama, bersedia menerima tanggung jawab, terus menghargai temannya, nah, menghargai pekerjaan satu kelompoknya dinilai. Kemudian aspek kayak kritis, misalnya analitis, sistematis, percaya diri, ingin tahu juga ikut nilai. Metode pemisah dan pengujian abu itu menggunakan tanur. Nah, suhunya itu tergantung dari sampel yang kita akan lakukan. Kalau semakin tinggi kadar airnya, maka suhunya akan semakin tinggi. Semakin lama mungkin ya, berbeda-beda antara satu sampel dan sampel yang lainnya. Semua sudah pernah melihat tanur ya? Nah, ini yang kecil ya. Kita bilang ada yang kecil. Ada gambar apa nih? Pakan? Setelah itu di abu, kata jadi abu ya. Nah, kira-kira dari sini rumus kadar abu yang kemarin kita sudah cari dari Praktikum, silakan bendel satu bendel, nanti silakan tempelkan di kotak-kotak itu. Langkah-langkah dari proses pengabuan. Kasihkan dapat satu bintang. Kelompok siapa? Ayo. Oke, itu akan tulis namanya. Siapa yang mau menjawab nanti? Dua. Siapa lagi? 11. Presentasikan nomor 1. Nomor 1 kami menjawab yes karena yang dihitung itu adalah beratnya. Kalau kadar abu itu kan dari berat awalnya, jadikan abunya, nah abunya yang dihitung. Gravimetri berasal dari data gravity yang artinya berat. Gravimetri merupakan analis jumlah atau analis kuantitatif yang didasarkan pada bobot atau berat. Ada yang tidak
sependapat dengan kelompok Rafif dan Musa? Semua sependapat? Kita berikan aplaus. Timbangan hanya dilakukan satu kali, ditimbang di akhir proses atau bobot hasil. Kami jawab karena penimbangan dilakukan setiap selesai pemanasan untuk mengetahui progres penurunan kadar abu atau air sampai pada bobot konstan, di mana bobot konstan adalah bobot yang tidak turun lagi. Jadi kalau nimbang harusnya berapa kali? Sesuai dengan pemanasan yang dilakukan. Misalnya kalau pemanasannya 5 kali, berarti 6 kali dengan yang pertama kali sekali penimbangan. Abu adalah nama yang digunakan pada semua residu dan cair yang tersisa setelah sampel dibakar. Kami jawab yes karena Abu adalah pada residu non cair yang tersisa setelah sampel dibakar dan sebagian besar terdiri dari oksida logam atau zat anorganik. Yang disebutkan guys itu adalah bukan termasuk asam anorganik, garam anorganik. Nah, garam anorganik atau garam mineral yang terdiri dari kalsium, kalium, garam besi dan magnesium. Sedangkan seperti asam malat, oksalat, pektat merupakan garam organik yang saya tidak sependapat. Oh ya, Rio, kenapa Rio? Garam anorganik adalah garam fosfat, karbonat, garam klorida, Karbonat, klorida, sulfat, dan nitrat. Boleh, dua-duanya betul ya. Kita berikan aplaus dua-duanya. Dilakukan dengan metode pengabuan dalam analisis gravimetri menggunakan tanur, sehingga hasil yang diperoleh masih kasar atau dalam bentuk padatan, dan kemudian ditimbang untuk menghitung kandungan mineral yang terdapat dalam bahan pangan tersebut. Kalau bertanya boleh nggak? Boleh, silakan. Silakan. Saya mau bertanya, kan menghitung kandungan mineral kan? Iya. Yang dihasilkan itu kan abunya. Nah, cara ngitung mineralnya itu gimana? Sampel sebelum dikeringkan. Nah, setelah itu dikeringkan, kemudian setelah dikeringkan ditimbang hasil sampel yang sudah dikeringkan. Zat apa yang kamu analisis? Anda analisis apa? Contohnya kalau tadi Abi kadar abu, maka seperti yang dijelaskan oleh Abi. Tapi kalau misalnya kadar contohnya Mg, ya, atau mau pakai CA, kita bisa pakai kompleksometri mungkin, titrasi. Jadi sampelnya tadi nanti Anda akan ke dalam larutan nanti titrasi contohnya, atau nanti pakai Bifis dan lain sebagainya. Itu hanya preparasi sampel. Nah, kekurangan dalam akurasinya adalah masih terdapat air atau residu air, kesalahan perhitungan, memegang cawan krus dengan tangan kosong, serta kesalahan penimbangan. Satu lagi, saat pengeringan di dalam desikator mungkin waktunya belum pas atau kurang lama. Desikator tuh 15 menit. Oh iya. Oke, kita berikan aplaus untuk Rika. 6,67 gram dibagi 10,13 gram dikali 100%, hasilnya 59,92%. 0,67 kan itu merupakan bobot residunya. Bobot residu didapat dari bobot cawan ditambah residu, yaitu 46,23 dikurang dengan cawan kosong 40,16, mendapatkan hasil 6,07 yang digunakan sebagai residu di konsentrat sapi potong dan induk atau jantan menurut SNI 3148 strip 2.2 2017. Batas maksimum yaitu abu sebesar 12%. Adalah analisis untuk menguji kadar abu yang terdapat dalam sampel yang bertujuan menghilangkan residu air pada sampel. Kadar abu yaitu abu sama dengan bobot residu dibagi bobot sampel dikali 100%. Bobot residu itu dapat dari bobot akhir pemanasan dikurang bobot cawan kosong. Contoh soal persentase kadar abu yang saya dapatkan hanya itu 59,92 dari bobot cawannya 40,16, bobot sampelnya 10,3, 6,07 dibagi 10,13 dikali 100% sama dengan 59,92. Mengakhiri pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa di
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.